Halo, selamat malam pemirsa. Narasi Pilpres 2024 satu putaran kerap kali digaungkan oleh tim paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Entah apa dibalik tujuan ini, padahal dari hasil survei terbaru tidak ada salah satu pun paslon yang elektabilitasnya mendominasi. Semua pihak harus berhati-hati dengan narasi ini. Jangan sampai segala cara dilakukan agar jalannya Pilpres benar-benar satu putaran. Itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, narasi paksaan Pilpres satu putaran. Bersama saya, Afiani Malik. Narasi paksaan Pilpres satu putaran. Narasi dan gerakan salah satu kubu pasangan calon yang terus menyorong-nyorongkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 cukup berlangsung satu putaran, kiranya kian terbentur tembok realitas. Memaksakan Pilpres satu putaran sama saja dengan mengebiri rasionalitas dan kehendak rakyat. Bukan hal yang mesti ditutup-tutupi bahwa sekarang ini yang paling getol mengagendakan gerakan Pilpres satu putaran ialah kubu pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Mereka ingin menang satu putaran demi segera dapat merealisasikan narasi keberlanjutan yang mereka gadang-gadang selama ini. Selain itu, barangkali ada ketakutan tidak dapat memenangi kompetisi jika Pilpres berlangsung dua putaran. Karena itu, dengan segala daya upaya harus memaksakan Pilpres satu putaran, meskipun cara yang ditempuh seringkali tidak masuk akal. Salah satunya, kalau mau menyebut contoh, ialah cicitan Fachri Hamzah, Waketum Partai Gelora Indonesia, salah satu parpol pendukung koalisi Indonesia Maju, yang secara terang-terangan mengajak masyarakat aklamasi mendukung Prabowo Gibran. Bukankah itu ajakan yang mengada-ada dan menunjukkan keinginan yang berlebihan demi Pilpres satu putaran? Faktanya hari ini kemungkinan Pilpres satu putaran semakin menjauh. Setidaknya bila merujuk pada hasil survei terkini dari sejumlah lembaga, tidak ada pasangan capres-cawapres yang mendominasi elektabilitas. Yang justru tampak dari hasil-hasil survei itu, tingkat kompetitif antara tiga paslon masih berlangsung cukup ketat. Itu fakta di atas kertas. Di sisi yang lain, fakta di lapangan juga tidak bisa ditutupi bahwa distribusi dukungan dan antusiasme masyarakat semakin terlihat merata. Faktor ketajaman dan pola pendekatan tiap-tiap paslon dalam melakukan kampanye ikut berpengaruh terhadap distribusi dukungan itu secara real. Tawaran gagasan dan program yang kuat yang terus dikomunikasikan melalui metode kampanye mutakhir diyakini mampu memengaruhi persepsi dan opini sebagian pemilih. Di saat bersamaan, modal pendekatan kampanye yang efektif itu nyatanya juga berhasil mengontra narasi Pilpres satu putaran yang terus didengungkan. Hal tersebut setidaknya sudah ditunjukkan oleh kampanye pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lewat dua konsep kampanye dialogis yang autentik, Desak Anies dan Slepet Imin. Terbukti mereka mampu menarik antusiasme publik yang tinggi. Mereka menawarkan pandangan dan opini baru, bahkan kepada publik yang belum menyatakan pilihan atau berpotensi golput. Artinya, ada harapan besar dari sebagian publik akan munculnya alternatif pilihan sekaligus alternatif pandangan, tidak melulu soal keberlanjutan. Di antara yang menginginkan keberlanjutan, jangan lupa ada pula masyarakat yang berekspektasi akan hadirnya perubahan. Karena itu, sangat tidak elok bila ada pihak yang masih terus memaksa-maksa narasi Pilpres jalur cepat tanpa mengindahkan suara rakyat. Sesungguhnya, Pilpres dua putaran yang berjalan fair dan dalam prosesnya mampu mencerdaskan pemilih. Akan jauh lebih baik ketimbang memaksakan Pilpres satu putaran yang justru berpotensi berlangsung manipulatif. Dan
Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, narasi paksaan Pilpres satu putaran. Sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam. Selamat malam, Abi. Mas Qohar, mengapa narasi Pilpres satu putaran tadi kita sebutkan itu satu terkesan dipaksakan, dan kita mengatakan narasi itu sama saja mengebiri rasionalitas dan juga bahkan kehendak rakyat? Ya, karena katakanlah begini, kita ambil sampel saja dari beberapa survei terakhir, dari CSIS, dari Indopol, yang terakhir juga ada dirilis dari Indo-Research, ya, yang semua menunjukkan bahwa betul bahwa pasangan Prabowo Gibran masih teratas, tetapi teratasnya itu sudah mentok di angka 43,7%, ada yang menyebut 41, sekian persen. Tempo hari di Litbang Kompas 39,9%. Ya. Ini menandakan bahwa fakta yang ada di survei-survei yang dilakukan oleh lembaga riset, lembaga survei itu menunjukkan rakyat tidak menghendaki satu putaran. Rakyat menghendaki 2 putaran. Itulah yang terjadi justru ketika misalnya mengapa suara pasangan Amin punya tren naik. Ya. Karena ada komunikasi yang dilangsungkan dengan model-model kampanye baru. Katakanlah kampanye desak Anies. Yang terakhir di Pontianak, reaksinya luar biasa kan, membeludak, antusiasmenya di mana-mana. Bahkan ketika menggandeng sebuah website begitu, acara desak Anies yang menghadirkan mereka-mereka yang tadinya berniat untuk golput, itu juga disambut dengan antusias. Kampanyenya juga terbuka. Ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk ikut terlibat di dalam proses-proses demokrasi itu mulai meningkat. Ya. Dan mereka tidak semuanya sepakat dengan ide-ide melanjutkan. Sebagian besar juga menghendaki perubahan. Sebagian yang mungkin apatis masih menunggu juga akan melihat seperti apa ini ke depan. Ya. Artinya kalau belum apa-apa sudah kemudian diajak untuk satu putaran. Diborong untuk satu putaran, bahkan dengan sangat ya ada yang bilang sangat sadis, mengatakan aklamasi saja rakyat. Ini adalah bentuk-bentuk dari proses pengalihan menuju pengebirian demokrasi. Karena demokrasi esensinya itu adalah partisipasi politik. Bukan siapa yang bicara soal apa, ujungnya adalah di tangan pemilih kan. Betul. Mau 1 putaran atau 2 putaran tidak perlu diatur. Karena faktanya, karena faktanya memang menunjukkan sampai saat ini belum ada yang mampu mendominasi sehingga bisa dikatakan satu putaran. Mas Qohar, ada yang mencuit, Fahri Hamzah, yang terang-terangan mengajak masyarakat aklamasi, itu mungkin yang dimaksud oleh Mas Qohar, dukung Prabowo Gibran. Kita simak tweet yang di aplikasi X yang ditulis oleh Fahri Hamzah, dikatakan bahwa makanya rakyat akan ke 02 karena terlalu kuat argumennya. Ini alasan sekali putaran sebab rakyat mustahil milih pemimpin negara yang konsep awalnya sampai sekarang membingungkan. Ini maksudnya yang mana juga nih? Rakyat perlu kemantapan sebagai jaminan masa depan, gitu. Apa tanggapan dari Mas Qohar untuk cuitan dari Fahri Hamzah ini? Ya, ini adalah cuitan seorang pendukung ya, seorang tim sukses yang memang ya sah-sah saja mengatakan seperti itu, tetapi basis argumentasinya bisa dipertanyakan, bisa digugat, bisa didebat itu basis argumentasinya mengatakan bahwa yang lain pada kebingungan. Padahal ada yang sudah sangat jelas mengatakan bahwa kami butuh perubahan misalnya, kami membawa atau mengusung agenda perubahan. Tentu ini adalah alternatif-alternatif yang mesti dihormati. Mengapa? Karena demokrasi itu kan bagian dari alternatif-alternatif. Memberikan alternatif pilihan-pilihan, karena partisipasi politik tadi, semakin banyak, semakin beragam sebuah negara, maka dibutuhkan banyak sekali alternatif. Nah, ketika misalnya kita diajak untuk aklamasi, tapi faktanya sebetulnya tidak ada yang bisa mencapai aklamasi, maka itu aklamasi yang diijon istilahnya kalau di dalam istilah dunia pertanian. Sudah dipanjer duluan ya, sebelum memetik hasilnya seperti apa. Betul, nah yang dikhawatirkan kan kalau ini bukan sekadar cuitan, bukan sekadar kampanye, tetapi ini sebuah gerakan yang lalu diikuti oleh cara-cara yang tidak benar. Ini yang sangat berbahaya bagi demokrasi. Mas Qohar, kita simak apa tanggapan dari para paslon atas cuitan dari Fahri Hamzah berikut ini. Mas Ganjar gimana? Ya kan Fahri timnya sana.
pasti cita-citanya tinggi, sah-sah saja. Tadi juga nggak masuk pasangan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Katanya tapi apa? Meneruskan tapi tetap berkoar-koar gitu. Terkait dengan Ya karena kita meneruskan tidak pakai kacamata kuda kan. Kalau ada yang tidak baik kan mesti kita perbaiki. Jadi saya dengan pemerintahan hari ini kan ikut terlibat dalam penyusunan banyak program gitu. Kalau kami tiba-tiba menolak ya kami munafik. Yang satu putaran siapa? Nomor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya satu putaran yang mana nomor 1 alhamdulillah kata Anies. Lalu kemudian Mas Ganjar mengatakan loh ya dia tapi kan tim sebelah sana jadi wajar saja lah dia mendorong argumentasi itu. Ya kalau kita katakanlah misalnya begini. Oke, kita tidak percaya, sebagian masyarakat tidak percaya terhadap survei, tetapi setidak-tidaknya ada rekam yang bisa direkam ya survei. Survei yang dilakukan secara tatap muka. Memang betul indikator politik melakukan survei, tapi by phone ya, melalui telepon. Survei tatap muka itu mungkin lebih reliable karena dia mencerminkan keadaan yang setidak-tidaknya menggambarkan sebagian keadaan masyarakat seperti apa. Kita lihat bahwa menurut CSIS misalnya, itu angka Prabowo 43,7. Bahkan menurut Indoriset itu hanya 41, sekian. Kemarin Litbang Kompas 39,9. Itu artinya masih teramat jauh untuk mencapai satu putaran. Karena untuk satu putaran maka dibutuhkan 50 plus 1. Akan lebih aman kalau 51%, katakanlah seperti itu. Dan juga ada 20% provinsi. Betul, dan ada penyebaran di 2/3 provinsi. Nah ini menunjukkan bahwa cuitan, kampanye, gerakan, apapun itu ya harus dilakukan berbasiskan akal sehat lah. Akal sehat salah satu yang bisa kita tolok ukurnya adalah bagaimana kita melihat dari riset yang angka-angka yang tersaji di publik itu. Baik Mas Kohar, kita harus jeda. Termasuk juga akan saya tanyakan lebih jauh. Nah, ada yang mengkaitkan soal kepercayaan diri. Jika percaya diri, kenapa harus takut dan memaksakan Pilpres satu putaran? Pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Editorial malam pemirsa, ini tanggapan dari pengamat politik M. Rusi Hombing. Mas Kohar, secara rasional saya pikir sulit satu putaran karena 3 pasangan calon untuk mencapai 50% plus 1 juga sangat sulit. Ini kan sejalan ya dengan yang disampaikan oleh Mas Kohar. Tapi beberapa kali juga sempat saya wawancarai perwakilan dari paslon 02 yang mengatakan, iya tapi trennya melihat dari data yang disajikan lembaga survei, trennya mereka meningkat sehingga mereka cukup percaya diri melihat bahwa trennya ke depan akan naik, masih ada 3 debat lagi apalagi jelang hari 14 Februari. Bagaimana menanggapi itu? Lembaga survei yang mana? Jadi kan bagaimana metodenya itu juga bahan pertanyaan. Oke, sekarang saya tunjukkan lembaga survei Indoriset yang hari ini mengeluarkan surveinya. Indoriset ini juga lembaga survei yang ikut menjadi anggota Persepi. Yang menunjukkan bahwa pada bulan November itu pasangan Prabowo Gibran itu di angka 45,1%. Desember itu turun menjadi 41%. Itu artinya kalau kita sebut sebagai tren, kan nggak tegak lurus gitu ya? Justru turun. Kan? Sementara Anies Baswedan di bulan November 24,8%, hari ini 28,3%, ada kenaikan 4%. Itu artinya trennya naik. Sementara Ganjar Pranowo turun sedikit dari 24,8 menjadi 22,3% di November menjadi Desember. Artinya ketika yang satu trennya itu stuck cenderung turun, yang satu kemudian naik, yang satunya kemudian cenderung turun, maka otomatis ini berarti akan sulit untuk menuju satu putaran, sementara waktu yang tersisa itu tinggal 1,5 bulan. Dalam beberapa kali debat yang akan datang, boleh jadi juga malah semakin turun. Artinya
Apa yang dikatakan, apa yang diyakini, itu boleh-boleh saja sebagai bekal keyakinan untuk menghibur diri atau untuk memantapkan motivasi di kalangan Internal mereka sah-sah saja. Ya. Tetapi kemudian sampai dikeluarkan ke publik sambil mengajak masyarakat untuk beraklamasi, ini sebuah ajakan yang bisa membahayakan demokrasi karena faktanya tidak seperti itu. Berpengaruh seperti sejauh apa ajakan-ajakan itu, termasuk cuitan-cuitan dari seperti contohnya Fahri Hamzah ini kepada pemilih dan masyarakat luas? Iya, ini kan kita begini, dalam pendidikan politik kita kan dikenalkan kepada bagaimana pemilih itu semakin ke depan adalah pemilih yang semakin rasional. Karena hanya rasionalitaslah yang akan membuat rakyat ini bisa maju, rakyat ini bisa berkembang, rakyat ini bisa makmur, mencapai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Ya. Kenapa? Karena rasionalitas itu bisa diuji dengan rasionalitas lagi. Nah, kalau rasionalitas ini hendak diruntuhkan oleh pendapat-pendapat yang tidak rasional, yang hanya berdasarkan emosionalitas dan keyakinan, maka pada titik itu letak bahayanya di situ. Rakyat akan dibohongi lagi. Karena dengan rasionalitas, dengan literasi yang tinggi, maka rakyat akan semakin pintar, pemilih akan semakin kritis, dan akan selalu bertanya, apa maksudnya ini? Apa program Anda begini ini? Nah, dengan begitu, maka ini akan semakin bagus. Nah, peluang untuk 2 putaran, sinyal kuat yang dikirim oleh lembaga survei, sejumlah lembaga survei tentang kemungkinan besar dua putaran, itu adalah berita bagus bagi pemilih. Mengapa? Karena akan punya banyak alternatif. Dengan alternatif yang semakin banyak, dengan ide dan gagasan yang selalu dipertarungkan, mempertajam visi dan misi, maka ke depan rakyatlah yang diuntungkan. Oke, baik. Kita harus jeda. Mungkinkah kemudian mengapa mendorong gagasan atau memaksakan Pilpres 1 putaran ini karena takut berhitung ketika ternyata ada di putaran kedua dan mungkin suaranya tidak meyakinkan hari ini. Nanti kita bahas bagaimana kalkulasi di putaran kedua. Usai jeda, tetap bersama kami. Ya, baik pemirsa, ini kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X at Metro TV. Pertanyaannya, apakah munculnya narasi Pilpres 1 putaran adalah bentuk dari takut kalah sebelum bertanding? Jadi Mas Kohar, 67% warganet di aplikasi X melihat bahwa iya, itu sebagai bentuk takut kalah sebelum bertanding. Apalagi ntar masuk putaran kedua nih. 33% mengatakan tidak. Bagaimana dengan netizen di Instagram? Jawabannya juga malah lebih tinggi lagi angkanya, 83% mengatakan iya dan hanya 17% yang mengatakan tidak. Mas Kohar, ini kalkulasi kalau kemudian hampir semua pihak melihat sepertinya kemungkinan besar akan ada 2 putaran di Pilpres mendatang. Lalu mengapa narasi ini tapi makin sering digaungkan? Apakah kalkulasi jika ternyata masuk di putaran kedua, suara yang tidak lolos ini tidak beralih ke mereka gitu? Ya, bisa macam-macam ya. Ada teori yang mengatakan begini, bahwa ketika orang itu mengulang-ulang pernyataan yang sama, memesankan itu berkali-kali, itu berarti tanda satu tidak yakin. Kedua, itu cemas. Nah, boleh jadi satu dari dua itu yang terjadi sebenarnya karena dia membutuhkan atensi untuk menekankan kembali bahwa ini harus ya. Dengan kecemasan, dengan ketidakyakinan, itu karena segala sesuatu bisa terjadi ketika 2 putaran. Banyak yang memperkirakan bahwa dulu kita merefer ke tahun 2017 ketika Pilkada DKI. 1 bulan sebelum Pilkada itu pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu hanya menurut 6 lembaga survei itu 21, sekian persen. Dia berada di posisi paling buncit yang diperkirakan akan rontok di putaran pertama. Ternyata menjadi pemenang adalah Anies Sandi dan bahkan yang suaranya ketika disurvei paling tinggi yaitu AHY dan Silviana Murni itu justru yang gagal masuk ke putaran berikutnya. Ini menandakan bahwa ada banyak sekali kejutan yang mungkin terjadi. Nah, untuk supaya tidak terlalu terkejut barangkali ya bisa saja
perlu menenangkan diri, perlu meyakinkan diri, perlu menghilangkan kecemasan. Hal-hal semacam itu silahkan saja apabila dia digunakan di ruang-ruang yang internal mereka ya untuk memberikan motivasi lah. suntikan semangat. Terserah mau pilih survei yang mana yang menguntungkan mereka. Tetapi kemudian ketika mengajak semua untuk mengatakan bahwa ini saatnya aklamasi, tentu ini adalah persoalan besar. Ajakan aklamasi di ruang demokrasi silahkan, tetapi apakah itu berdasarkan fakta, ataukah itu betul-betul berdasarkan argumentasi yang berbasiskan akal sehat, atau apakah itu, kata anak-anak sekarang, halu, bagian dari halu. Nah ini yang harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena tadi saya katakan partisipasi politik, antusiasme publik untuk sesuatu yang pilihan mereka yang ada di depan untuk segala alternatif itu masih berlangsung sampai saat ini. Jangan dikotak-kotakan sesuai dengan kemauan kepentingan kelompok saja gitu ya. Silahkan kalau di dalam lah kira-kira begitu. Tapi tolong argumentasinya itu mendasarkan atas argumentasi yang betul-betul kokoh, bukan argumentasi yang rapuh. Atau dilemparkan ya, kita kembalikan saja kepada pemilih seperti yang sering mereka katakan. Baik, Mas Kohar, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.